Tugas Agenda 2 Mind Map Etika Publik. Perkenalkan, nama saya Sophia Margaret Nenggol AMD, Jabatan Pengelola BMN di Dinas Perpustakaan Kearsipan Nias Barat. Pengampu materi yaitu Pak Dr. Andus Jumsadi Damani SH. Etika Publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dimensi etika publik ada 3, yaitu yang pertama dimensi kualitas pelayanan publik, yang kedua dimensi modalitas, yang ketiga dimensi tindakan integritas publik. Nilai-nilai dasar etika publik ada 8. Yang pertama, jujur dalam memberikan informasi. Yang kedua, bersikap terbuka dalam pelayanan. Yang ketiga, tulus. Yang keempat, sopan dan santun. Yang kelima, menjaga informasi dan bersifat rahasia. Yang keenam, bersikap hormat. Yang ketujuh, bertanggung jawab dalam barang milik negara. Yang kedelapan, berlaku adil dalam bermasyarakat. Kode etik pejabat publik. Yang pertama, adanya tuntutan etika publik dan kompetensi. Merupakan suatu tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan oleh orang yang sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, perilaku pejabat publik, yaitu para pejabat publik harus dapat merealisasikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, profesionalitas, supremasi hukum, dan lain-lain. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Para pejabat publik wajib menaati prosedur, tata kerja, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan. Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etik. Sumber-sumber kode etik bagi ASN. Sumber-sumber kode etik universal perlu terus dicermati dan dijadikan sebagai rujukan agar sistem administrasi publik di Indonesia terus meningkat dari segi kadar profesionalisme maupun integritasnya. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Para pegawai dan pejabat perlu terus diingatkan akan rujukan kode etik PNS yang tersedia. Aktualisasi etika ASN. Yang pertama, absensi di jari. Ada yang mengisi atau tanda tangan daftar hadir hingga 1 bulan penuh ke depan, padahal jelas-jelas PNS tersebut tidak masuk kantor alias absen. Yang kedua, pemberian hadiah atau cenderamata. Orang tua murid memberikan hadiah kepada ibu guru secara sukarela dan tulus sebagai ucapan terima kasih karena sudah mendidik anak-anak mereka dengan sangat baik. Yang ketiga, pelantikan wali kota di penjara. Meski berstatus sebagai terdakwa dugaan korupsi APBD, Jefferson Rumanjar tetap dilantik sebagai wali kota termohon. 4. Perbuatan tercela. Satuan Narkoba Polres Palopo menangkap 1 pegawai PNS Luwunu Utara sebagai bandar narkoba di Palopo. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya publik. Melaksanakan pengawasan dan menindak pelanggaran atas penggunaan mobil dinas untuk kepentingan di luar dinas. Penerimaan tenaga honorer. Banyak pengangkatan pegawai honorer yang diwarnai oleh nepotisme. Yang ketujuh, konflik kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan obat-obatan untuk kebutuhan seluruh puskesmas di Kabupaten Nias Barat harus dibeli dari apotek milik Kepala Dinas X. Terpidana korupsi menjabat kembali. 9 mantan terpidana korupsi kembali menjadi pejabat di pemerintahan daerah. Melanggar hukum. Pemberhentian terhadap PNS dilakukan karena terjerat kasus hukum dengan tuntutan pidana 5 tahun penjara atau lebih.